Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa belajar dan berdiskusi tentang kimia, yaitu salah satu materinya adalah larutan penyangga kelompok 5 yang terdiri dari saya Clivias Kamaputra, Nestiana Juin, Alia Nabila, Melinda Dwi Agustina, Alfiana Legista. Baik teman-teman, pada materi larutan penyangga ini kita akan mendiskusikan beberapa hal ya, yaitu mulai dari pengertian larutan penyangga, sifat larutan penyangga, macam dan cara kerja larutan penyangga, cara menghitung harga pH larutan penyangga, dan juga fungsi larutan penyangga. Pertama-tama kita bahas dulu tentang apa sih itu tentang larutan penyangga. Jadi larutan penyangga itu sifatnya dapat mempertahankan harga pH larutan ataupun sesuatu perubahan yang terjadi pada pH larutan. Kita tahu ya, biasanya kalau perubahan pada pH larutan itu dapat disebabkan oleh penambahan pH larutan pada asam, basa, ataupun proses pengenceran. Jadi larutan penyangga dapat mempertahankan harga pH larutan tuh apabila terjadi hal-hal seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat larutan penyangga. Yang pertama, apabila terjadi penambahan pada sedikit asam ataupun basa dan proses pengenceran, maka harga pH larutan akan tetap. Yang berikutnya, kekuatan larutan dalam mempertahankan pH itu dapat dipengaruhi oleh mol. Maka dari itu nilai Ka tidak akan berubah pada suhu yang tetap. Nah, jadi dari sini pH campuran antara garam dan asam akan stabil jika berada di antara pKa-1 dan pKa+1. Tiga macam-macam dan cara kerja larutan penyangga. Macam-macam larutan penyangga yaitu 1. Larutan penyangga asam, 2. Larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam mempertahankan pH pada daerah asam pH lebih dari 7, asam lemah plus konjugasinya. Larutan seperti itu terdiri dari 1. Campuran asam lemah dengan garamnya, 2. Campuran asam lemah plus basa kuat sisa asam lemah. Campuran asam lemah dengan garam, contoh CH3COOH plus NaCH3COO dan H2CO3 plus NaHCO3. Campuran lemah plus basa kuat sisa asam lemah, contoh campuran 100 ml CH3COOH 0,1 m plus 50 ml NaOH 0,1 m. 2. Larutan penyangga basah. Larutan penyangga basah mempertahankan pH pada daerah basah pH kurang dari 7, basa lemah plus asam konjugasinya. Adapun contoh larutan penyangga basah adalah campuran dari larutan amonia NH3-Aki dan larutan amonium klorida NH4Cl Aki yang memiliki komponen bufur NH3 dan NH4+. Larutan seperti itu dapat terjadi 1. Campuran basa lemah dengan garamnya, 2. Campuran asam lemah plus asam kuat sisa basa lemah. Campuran basa lemah dengan garam contohnya NH3 plus NH4Cl. Campuran asam lemah plus asam kuat sisa basa lemah, contoh campuran 100 ml NH3 0,1 m plus 50 ml HCl 0,1 m. Cara kerja larutan penyangga. 1. Larutan penyangga asam, 2. Larutan penyangga basah. Larutan penyangga asam pada campuran CH3COOH dan CH3COO terdapat kesetimbangan CH3COOH Aki sampai CH3COO Aki tambah H plus Aki. 1. Pada penambahan asam, ion H plus dari asam bereaksi dengan ion CH3COO membentuk CH3COOH bergeser ke kiri sehingga
konsentrasi ion H+ dapat dipertahankan CH3COO Aki plus H plus CH3COOH Aki. 2. Pada penambahan asam, ion OH basa bereaksi dengan asam CH3COOH bergeser ke kanan, sehingga konsentrasi ion H+ dapat dipertahankan CH3COOH Aki plus OH sampai CH3COOH Aki plus H2OL. Penambahan asam atau basa hampir tidak mengubah konsentrasi ion H+, pH-nya hampir tetap. 2. Larutan penyangga basah. Pada campuran NH3 dan NH4+ terdapat kesetimbangan NH3 Aki plus H2OL sampai NH4+ Aki plus OH Aki. 1. Pada penambahan asam, ion H+ dari asam akan bereaksi dengan NH3 membentuk NH4+ bergeser ke kanan, sehingga konsentrasi ion H+ dapat dipertahankan NH3+ H+ sampai NH4+. 2. Pada penambahan asam, ion OH basa bereaksi dengan asam CH3COOH bergeser ke kanan, sehingga konsentrasi ion H+ dapat dipertahankan CH3COOH Aki plus OH sampai CH3COOH Aki plus H2OL. Penambahan asam atau basa hampir tidak mengubah konsentrasi ion H+, berarti pH-nya hampir tetap sama. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai materi menghitung pH larutan penyangga. Larutan penyangga itu ada dua ya teman-teman. Ada larutan penyangga yang terdiri dari asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Dan yang kedua adalah larutan penyangga yang terdiri dari basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya. Nah, kali ini saya akan membahas yang pertama, yaitu larutan penyangga yang terdiri dari asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Larutan penyangga yang terdiri dari asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya ini bersifat asam ya teman-teman. Karena bersifat asam, maka nantinya yang dicari terlebih dahulu adalah H+-nya atau konsentrasi H+-nya. Di sini kan ada asam lemah. Asam lemah itu pasti punya Ka atau tetapan ionisasi asam, sehingga konsentrasi H+-nya itu dirumuskan sebagai Ka dikali mol asam per mol garam. Sedangkan untuk mencari pH rumusnya adalah min log dikali Ka dikali mol asam per mol garam, atau bisa juga dituliskan dengan min log dikali konsentrasi H+. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama ya teman-teman. Asam asetat mempunyai Ka 1 kali 10 pangkat minus 5. Jika 0,2 mol asam asetat ini dicampurkan dengan 0,02 mol natrium asetat, hitunglah pH larutan tersebut. Di sini ada asam asetat, berarti ini adalah asam lemah dicampurkan dengan natrium asetat. Natrium asetat ini adalah garam dari asam asetat. Karena di soal terdiri dari asam lemah dan garamnya, maka sifat larutan penyangga yang dihasilkan adalah asam karena terdiri dari asam lemah dan garamnya. Nah, karena bersifat asam, maka yang kita cari adalah H+-nya. Sehingga H+ itu rumusnya sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam. Ka-nya sama dengan 10 pangkat minus 5, mol asamnya sama dengan 0,2, mol garamnya sama dengan 0,02. Sehingga 10 pangkat minus 5 dikali dengan 10 ya teman-teman, dan hasilnya 10 pangkat minus 4. Jadi konsentrasi H+-nya itu sama dengan 10 pangkat minus 4. Sehingga pH-nya itu kan rumusnya sama dengan min log dikali konsentrasi H+. Sehingga pH-nya bisa dicari dengan min log dikali 10 pangkat minus 4. Maka pH-nya sama dengan 4.
Nah, sekarang kita lanjut ke contoh. Selanjutnya, cara menghitung pH larutan penyangga basa lemah dengan asam konjugasinya atau buffer basa. Untuk mencari OH min, rumusnya adalah OH min sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam. Untuk mencari POH terdapat dua rumus. Yang pertama, POH sama dengan PKB dikurang log mol basa per mol garam. Yang kedua, POH sama dengan min log dalam kurung mol basa per mol garam dikali Kb, di mana Kb adalah tetapan ionisasi basa lemah. Untuk contoh soal buffer basa, yang pertama, jika 50 ml larutan NH3 0,3 molar dengan Kb 10⁻⁵ dicampurkan dengan 50 ml larutan HCl 0,1 molar, tentukan pH larutan. Yang pertama, kita cari dulu mol dari NH3 dan HCl. Mol NH3 sama dengan 50 ml dikali 0,3 mmol per mililiter sama dengan 15 mmol. Untuk mol HCl yaitu 50 ml dikali 0,1 mmol per mililiter sama dengan 5 mmol. Selanjutnya kita cari POH. Kita gunakan rumus POH sama dengan PKB dikurang log mol NH3 per mol HCl sama dengan 5 dikurang log 15 per 5 sama dengan 5 dikurang log 3. Selanjutnya untuk mencari pH yaitu pH sama dengan 14 dikurang dalam kurung 5 dikurang log 3. Hasilnya pH didapatkan 9 ditambah log 3. Selanjutnya soal nomor 2, untuk membuat larutan penyangga pH 9 dalam 40 ml larutan NH3 0,5 molar dengan Kb 10⁻⁵, tentukan volume larutan HCl 0,5 molar yang harus ditambahkan. Pertama, cari dulu mol larutannya. Mol NH3 sama dengan 40 ml dikali 0,5 mmol per mililiter sama dengan 20 mmol. Selanjutnya, mol HCl. Karena volume HCl belum diketahui, jadi dimisalkan dengan X. Mol HCl sama dengan X dikali 0,5 mmol per mililiter sama dengan 0,5X. Selanjutnya, kita tuliskan persamaan reaksinya. NH3 ditambah HCl menjadi NH4Cl ditambah H2O. Pada saat mula-mula, NH3 20 mmol, sedangkan HCl 0,5X. Saat reaksi, NH3 min 0,5X, HCl min 0,5X, untuk NH4Cl 0,5X dan H2O 0,5X. Saat setimbang, NH3 20 dikurang 0,5X, HCl 0, NH4Cl 0,5X, dan H2O 0,5X. Karena larutan yang ingin dibuat memiliki pH 9, jadi untuk mencari OH min, kita cari dari POH. POH sama dengan 14 dikurang 9 sama dengan 5. Berarti OH minnya adalah 10⁻⁵. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. OH min sama dengan Kb dikali mol NH3 per mol HCl. Kita masukkan angkanya menjadi 10⁻⁵ sama dengan 10⁻⁵ dikali 20 dikurang 0,5X per 0,5X. Sehingga menjadi 0,5X sama dengan 20 dikurang 0,5X. Pindahkan ruas menjadi 1X sama dengan 20. Sehingga X atau volume HCl adalah 20 ml. Selanjutnya ada yang namanya fungsi larutan penyangga. Fungsi larutan penyangga. Yang pertama ada darah sebagai larutan penyangga. Terdapat faktor-faktor dalam pengendalian pH darah, antara lain penyangga karbonat, penyangga hemoglobin, dan penyangga fosfat. Yang A, penyangga karbonat.
Penyangga karbonat berasal dari campuran asam karbonat H2CO3 dengan basa konjugasi bikarbonat HCO3- reaksinya sebagai berikut. H2CO3 aqueous, HCO3- aqueous plus H aqueous. Penyangga karbonat sangat berperan penting dalam mengontrol pH darah. Pelari maraton dapat mengalami kondisi asidosis, yaitu penurunan pH darah yang disebabkan oleh metabolisme yang tinggi sehingga meningkatkan produksi ion bikarbonat. Kondisi asidosis ini dapat mengakibatkan penyakit jantung, ginjal, diabetes mellitus atau penyakit gula, dan diare. Orang yang mendaki gunung tanpa oksigen tambahan dapat menderita alkalosis, yaitu peningkatan pH darah. Kadar oksigen yang sedikit di gunung dapat membuat para pendaki bernafas lebih cepat, sehingga gas karbondioksida yang dilepas terlalu banyak, padahal CO2 dapat larut dalam air menghasilkan H2CO3. Hal ini mengakibatkan pH darah akan naik. Kondisi alkalosis dapat mengakibatkan hiperventilasi atau bernafas terlalu berlebihan, kadang-kadang karena cemas dan histeris. Yang B. Penyangga hemoglobin. Hemoglobin dalam darah dapat mengikat oksigen untuk dibawa ke seluruh sel tubuh. Reaksi kesetimbangannya sebagai berikut: HHB plus O2G, HBO2- plus H+, asam hemoglobin, ion oksihemoglobin. Keberadaan oksigen pada reaksi di atas dapat memengaruhi konsentrasi ion H+, sehingga pH darah juga dipengaruhi olehnya. Pada reaksi di atas O2 bersifat basa, hemoglobin yang telah melepaskan O2 dapat mengikat H+ dan membentuk asam hemoglobin, sehingga ion H+ yang dilepaskan pada peruraian H2CO3 merupakan asam yang diproduksi oleh CO2 yang terlarut dalam air saat metabolisme. Yang C. Penyangga fosfat. Pada cairan intrasel, kehadiran penyangga fosfat sangat penting dalam mengatur pH darah. Penyangga ini berasal dari campuran hidrogen fosfat H2PO4- dengan monohidrogen fosfat HPO32-. Itu ada rumusnya: H2PO4- aqueous plus H+ aqueous H3PO4 aqueous atau H2PO4- aqueous plus HO- aqueous HPO32- aqueous plus H2O aqueous. Penyangga fosfat dapat mempertahankan pH darah 7,4. Penyangga di luar sel hanya sedikit jumlahnya, tetapi sangat penting untuk kelarutan penyangga urin. Yang kedua, air ludah sebagai larutan penyangga. Gigi dapat larut jika dimasukkan pada larutan asam yang kuat. Email gigi yang rusak dapat menyebabkan kuman masuk ke dalam gigi. Air ludah dapat mempertahankan pH pada mulut sekitar 6,8. Air liur mengandung larutan penyangga fosfat yang dapat menetralisir asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan pH tanaman. Suatu metode penanaman dengan media selain tanah biasanya dikerjakan dalam kamar kaca dengan menggunakan medium air yang berisi zat hara. Disebut dengan hidroponik. Setiap tanaman memiliki pH tertentu agar dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan larutan penyangga agar pH dapat dijaga. Yang keempat, larutan penjaga pada obat-obatan. Asam asetilsalisilat merupakan komponen utama dari tablet aspirin, merupakan obat penghilang rasa nyeri. Adanya asam yang pada aspirin dapat menyebabkan perubahan pH pada perut. Perubahan pH ini mengakibatkan pembentukan hormon. Untuk merangsang penggumpalan darah terhambat sehingga pendarahan tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, pada aspirin ditambahkan magnesium oksida yang dapat mentransfer kelebihan asam. Adapun juga fungsi larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup dan kehidupan sehari-hari. Sistem larutan penyangga banyak diperlukan pada berbagai reaksi yang memerlukan pH tetap. Misalnya, yang pertama,
Kerja enzim hanya efektif pada pH tertentu berarti memerlukan sistem penyangga. Yang kedua, dalam sel tubuh diperlukan sistem penyangga dari pasangan H2PO4- dan HPO42-. Yang ketiga, untuk mempertahankan pH darat sekitar 7,3 sampai 7,5 diperlukan sistem penyangga dari H2CO3 dan HCO3-. Yang keempat, untuk mempertahankan pH pada biakan murni diperlukan sistem penyangga dari NaH2PO4 dan Na2HPO4-. Yang kelima, larutan penjaga digunakan secara luas, misalnya dalam kimia analisis, biokimia, bioteknologi, fotografi, industri, kulit, dan zat warna. Ya, sekian terima kasih dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.